7.1 Sintesis berbagai materi. Kali ini saya membuat media informasi untuk menggambarkan kaitan antara materi-materi dalam modul 1.1 dengan menjawab panduan pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, sebenarnya saya sudah berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan pendekatan scientific learning di kelas. Hanya saja dalam pelaksanaannya, saya sebagai pendidik masih sering mengukur kemampuan anak berdasarkan to have, apa saja materi yang mereka punya, dan to do, apa yang berhasil atau tidak berhasil mereka kerjakan, dibandingkan melihat kepribadian, potensi, dan bakat minat sang anak. Yang kedua, sering mementingkan pengajaran yang hanya menuju pada terlepasnya pikiran atau intelektualisme. Terkadang sebagai pendidik, kita lebih mengutamakan kognitif dibandingkan nilai-nilai karakter yang tumbuh pada saat kegiatan pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, sebagai seorang pendidik harus bisa lebih among kepada peserta didiknya. Dalam artian, seorang pendidik itu tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra bagi peserta didik yang mengasuh, membimbing dengan ikhlas, menuntun bakat dan minat peserta didik. Yang kedua, pendidik harus lebih cermat melihat bakat dan minat peserta didik, sehingga anak lebih aktif untuk mencari tahu daripada menanti untuk diberitahu. Yang ketiga, lebih menanamkan pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi tidak hanya mementingkan kognitif dan psikomotorik anak, tetapi harus diimbangi dengan nilai-nilai karakter pada diri anak. Yang keempat, hukuman dan paksaan bukanlah cara yang tepat untuk menumbuhkan potensi anak, bahkan dapat menghambat jiwa merdeka sang anak. Sanksi kepada siswa haruslah seimbang, netral, dan adil. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal pertama yang saya lakukan adalah tidak memperlakukan hukuman atau paksaan, melainkan membuat komitmen bersama antara guru dan peserta didik. Yang kedua, mencoba untuk membuat pelajaran matematika yang lebih menyenangkan dengan pendekatan kontekstual. Yang ketiga, penanaman nilai karakter. Misalnya sebelum proses pembelajaran, kelas harus dibuat nyaman dan menyenangkan. Berdoa sebelum belajar dan mengucapkan syukur setelah belajar. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif, sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri siswa, seperti saling menghargai, kerjasama, toleransi, dan kreatif. Yang kelima, melakukan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Yang keenam, membebaskan anak-anak dari perundungan atau bullying. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.